شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat positif, yaitu kajian Islam ya bersama antum semua. Semuanya ini guru apa? Guru TPQ ya? PAUD dan TPA, Ustaz. Oh, TPA ya, baik, bersama para guru-guru PAUD dan TPA Masjid Asy-Syakirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada seluruhnya agar senantiasa dapat meningkatkan iman serta amal salehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kegiatan ini tentunya terselenggara atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya menjadikan kita semakin pandai mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya, terutama kenikmatan yang sekarang ini terasa sangat berharga sekali adalah kenikmatan berupa kesehatan. Ya, kesehatan mana akhir ini kita banyak mendengar ya kabar-kabar atau berita-berita beberapa orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, mereka terkena virus COVID-19, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena seperti ini tentunya seharusnya membuat kita semakin atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala macam keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi. Ya, khususnya di masa pandemi ini banyak yang merasakan kesulitan ekonomi ya, kesulitan ekonomi, kesempitan rizki dari sisi materi dan lain sebagainya, tapi ada satu kenikmatan yang besar yang sepatutnya kita syukuri yang barangkali luput dari perhatian kita, yaitu nikmat kesehatan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua macam kenikmatan yang banyak orang-orang terpedaya dengan dua kenikmatan tersebut. Terpedaya artinya kurang memperhatikan, ya, terlalu menyia-nyiakan dua kenikmatan tersebut. Apa dua kenikmatan tersebut? Yang pertama kata Rasulullah as-sihhatu, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Banyak orang-orang di masa sehatnya ya, ketika dikaruniai nikmat kesehatan mereka tidak memanfaatkannya dengan baik-baiknya ya, sehingga ketika dia ditimpa sakit atau bahkan kematian, barulah dia tersadarkan bahwa nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena itu mudah-mudahan acara kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bentuk bukti rasa syukur kita atas kenikmatan dari Allah, yang utamanya adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan tentunya adalah kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita hitung banyaknya dan jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Tazkiyah itu artinya adalah mensucikan. Zakka yuzakki tazkiyatun, mensucikan atau membersihkan. Ya, di antara ibadah yang termasuk ke dalam rukun iman atau rukun Islam, mohon maaf, rukun Islam yang 5, ada ibadah namanya zakat. Ya, zakat. Zakat itu adalah ibadah berupa pengeluaran harta yang disalurkan kepada pos-pos yang telah ditentukan oleh syariat. Disebut dengan zakat karena dia memiliki fungsi mensucikan, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan paling tidak 2 hal, yaitu membersihkan harta dan juga membersihkan jiwa. Nah, tazkiyah adalah untuk mensucikan, upaya untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? An-nafas atau an-nufus. An-nufus itu bentuk jamak dari nafs. Ya, nafas artinya jiwa. Upaya untuk membersihkan jiwa. Ya, jiwa atau diri. Ya, atau aspek batiniah manusia. Ya, manusia itu kan terdiri dari 2 hal, ya, bentuk lahiriahnya yaitu rupanya dan bentuk batiniahnya yaitu hatinya, kondisi hati dan kondisi jiwa. Nah, jiwa manusia itu perlu untuk disucikan, perlu untuk dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari saja yang mengotori, ya, dari hal-hal apa saja yang mengotori. Apa saja yang bisa mengotori jiwa? Dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan sangat banyak sekali hal-hal yang dapat mengotori jiwa manusia. Di antaranya dosa dan kemaksiatan. Mulai dari dosa yang paling tinggi yaitu adalah kesyirikan sampai dosa-dosa kecil. Bentuk dosa itu akan mengotori jiwa. Belum lagi kemudian sifat-sifat dan juga perangai-perangai yang buruk. Nah, kita sebagai makhluk Allah, yaitu manusia yang memiliki bentuk rupa lahiriah, ya, yang terlihat di hadapan manusia, wajahnya terlihat, perawakannya terlihat, pakaiannya terlihat. Ya, tentunya ya dalam bentuk lahiriah kita saja, ya, dalam penampilan kita saja, kita kan sangat memperhatikan masalah kebersihan. Ya, itu identik dengan keindahan, ya kan? Kita suka yang bersih. Kenapa? Karena bersih itu indah. Ya, kita suka kalau rumah itu bersih. Kita akan merasa nyaman. Manusia yang normal akan merasa nyaman ketika hidup di tempat tinggal yang bersih, rumah bersih, masjid bersih, sekolahan bersih, ya. Dan kita juga akan nyaman ketika kita memakai pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bersih, kendaraan yang bersih dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersih itu secara fitrah itu disukai oleh manusia karena bersih itu indah. Nah, namun sangat disayangkan kalau kebersihan yang hanya menjadi perhatian manusia itu hanyalah kebersihan dari aspek lahiriah saja, dari aspek penampilan saja, atau dari aspek hal-hal yang terkait dengan material saja atau yang bisa diindra saja. Hal jiwa kita, ya, jiwa kita, atau dengan kata lain penampilan atau rupa batiniah kita, ya, yaitu jiwa kita, itu juga perlu dibersihkan, ya, perlu dibersihkan karena itu yang akan mempengaruhi tingkah laku, tindakan dan perbuatan kita, ya. Jadi walaupun jiwa kita itu adalah sesuatu batin tidak terlihat, ya, tapi baik buruknya itu akan terlihat pada perilaku, akan terlihat pada tindakan, akan
terlihat pada perbuatan. Maka dari itu sangat penting tema tentang tazkiyatun nufus ini, terlebih bagi kita, bagi antum semua yang sehari-harinya berprofesi sebagai para pendidik. Para pendidik itu haruslah memiliki kebersihan jiwa, kebersihan jiwa. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ayat tentang penyucian jiwa. Yang ini adalah menunjukkan bahwa masalah tazkiyatun nufus ini sangatlah penting. Di antaranya bisa dilihat di dalam surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Nanti antum bisa baca. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan demi zat yang telah menciptakannya. Di sini Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa manusia, wa ma sawaha, dan demi zat yaitu Allah yang telah menciptakannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya. Mengilhamkan artinya memberi ilmu, pengetahuan kepada jiwa tersebut, fujuraha wa taqwaha. Fujur itu dari kata fajara, yang kefajiran jiwa dan ketakwaan jiwa. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu, baik itu Al-Quran atau Wasallam, menerangkan kepada manusia yang memiliki jiwa jalan-jalan atau cara-cara atau apa saja yang dapat menjadikan jiwa tersebut jiwa yang fajir, jiwa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqwaha, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan dalam arti menerangkan, menjelaskan, baik itu dalam Al-Quran ataupun Sunnah, jalan-jalan yang dapat menjadikan jiwa manusia itu adalah jiwa yang bertakwa. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, dalam kelanjutannya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Jadi keuntungan kita dalam kehidupan, baik itu dunia maupun akhirat, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan kita dalam menyucikan jiwa kita. Sangat bergantung pada kualitas penyucian jiwa yang kita lakukan. Aflah, kata Allah. Aflah itu adalah beruntung. Dan dia adalah kata lain dari sukses. Dalam Al-Quran tidak ada istilah sukses. Dalam Al-Quran ada istilah beruntung. Beruntung itu mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan di dunia apa? Yang paling penting adalah di dunia ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya dan menjadi memberi manfaat yang banyak kepada manusia lainnya. Itu ciri keberuntungan. Lalu keberuntungan juga tanda-tandanya adalah ketika manusia bisa menghadapi perubahan-perubahan hidupnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh wahyu, yaitu singkatnya adalah syukur ketika mendapatkan kenikmatan, sabar ketika ditimpa ujian, istighfar ketika jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu ciri-ciri atau indikator falah atau keberuntungan. Nah, kembali ke masalah tadi, ke masalah tazkiyatun nufus. Dalam surat Asy-Syams di sini Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang mensucikannya. Qad aflah, telah beruntung. Berarti keberuntungan kita untuk hidup di dunia ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menyucikan atau membersihkan jiwa. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya, telah merugilah orang yang telah mengotori jiwanya. Ini dalam surat Asy-Syams, sekali lagi ayat 7 sampai 10. Silakan nanti dibaca. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwa yang telah menciptakan manusia, ya, dengan dua dimensi tadi lah. Ini ya, manusia itu kan terdiri dari bentuk rupanya, organ tubuhnya, dan terdiri dari ruhnya, terdiri dari jasad dan ruh, terdiri dari penampilan lahiriah yang nampak, dan rupa batiniahnya yaitu jiwa. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia bersama jiwanya, bersama kalbunya, bersama dengan dengan hatinya, bersama dengan ruhnya. Allah yang telah menciptakan. Nah, yang telah menciptakan itulah yang paling mengerti tentang jiwa tersebut. Karena itu apa? Dalam ayat ini, faedah kedua, Allah menjelaskan kepada manusia apa saja yang dapat mengotori jiwanya dan apa saja yang dapat membersihkan jiwanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa saja yang dapat mengotori jiwa dan apa saja yang bisa membersihkan jiwa. Ya, kan Allah mengatakan tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami mengilhamkan, dan dia Allah mengilhamkan kepadanya, kepada manusia, fujuraha wa taqwa, kefajirannya dan ketakwaannya. Kefajirannya dan ketakwaannya maksudnya jalan-jalan yang dapat menghantarkan jiwa manusia kepada kemaksiatan yang dapat mengotori hati, dan jalan-jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada ketakwaan yang dapat membersihkan hati. Menciptakan jiwa, Allah lah yang maha tahu tentang jiwa tentunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia apa saja jalan-jalan yang dapat menyucikan jiwa dan jalan-jalan yang dapat mengotori jiwa manusia. Kemudian faedah yang ketiga adalah dari ayat ini adalah bahwa keberuntungan kita dalam hidup, baik itu di dunia maupun akhirat, itu sangat terkait erat dengan kemampuan kita membersihkan jiwa. Ya, kemampuan kita untuk membersihkan jiwa, atau dengan kata lain kualitas diri dalam melakukan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus, karena Allah mengatakan, dan Allah itu maha benar firman-Nya, ya. Sering kita dengar orang bilang shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya. Itu tentunya jangan hanya sekedar yang diucapkan tanpa kita tahu arti, tanpa kita mengerti artinya atau meresapi dan menghayati artinya, ya. Oh, Allah itu maha benar firman-Nya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan telah merugi orang yang mengotorinya. Jadi keberuntungan hidup kita di dunia maupun di akhirat itu sangat bergantung pada kualitas tazkiyatun nufus yang bisa kita lakukan, atau kemampuan kita untuk dapat melakukan tazkiyatun nufus. Ya, ini ayat, ya, rangkaian ayat ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menerangkan betapa penting masalah tazkiyatun nufus. Ya, betapa pentingnya masalah tazkiyatun nufus, dan ayat-ayat seperti ini sangat-sangat banyak. Ya, kita kutipkan beberapa ayat saja. Ya, kemudian ayat lain contohnya, ya, ayat di dalam surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Ya. Di mana dalam ayat ini menunjukkan bahwa di antara tugas utama para nabi dan para rasul itu adalah menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Membersihkan diri manusia dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Ya, nah, ini penting sekali karena sekarang banyak orang merasakan kegalauan, kegundah gulanaan, kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup, kemudian dia ingin menghilangkan
menempuh jalan yang salah. Apa menempuh jalan yang salah? Contohnya dia bermeditasi, atau dia misalnya menggabungkan ajaran-ajaran agama, ya, dia menggabungkan ajaran agama seolah-olah agamanya sendiri yaitu Islam itu kurang lengkap, padahal sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Apa saja yang dibutuhkan oleh jiwa, apa saja yang dibutuhkan oleh raga, apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk di alam semesta ini, sesungguhnya Islam telah menjelaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara detail atau dalam penjelasan yang global. Ya. Nah, di antara tugas Nabi dan para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi ini adalah di antara tugasnya adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau jiwa kita ingin suci, bersih, sehingga merasakan ketenangan, ketentraman dalam hidup, tidak terlalu khawatir dengan kondisi yang ada, perubahan-perubahan hidup dengan tenang, ya, caranya adalah kita kembali kepada ajaran Islam yang sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu kita menempuh jalan orang sekarang, dia menghubungkan antara ajaran-ajaran agama. Dia Muslim tapi ngambil ajaran meditasi misalnya dari agama Buddha, dari Hindu dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam ada cara-cara bagaimana kita bisa menenangkan jiwa kita. Nah, kembali kepada ayat yang tadi akan kita sebutkan di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu buta huruf. Ya, bukan berarti bahwa Rasul hanya terbatas pada orang Arab saja. Bukan berarti risalah Rasul itu terbatas pada orang Arab saja, tidak. Karena ada ayat lain menunjukkan bahwa Rasul itu diutus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ya, walaupun pada kenyataannya ketika diutusnya beliau itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang buta huruf. Ini maksud dari ayat ini. Ya, dia diutus fil ummiyin, di tengah-tengah orang-orang yang buta huruf, yaitu warga Arab, bangsa Arab ketika itu. Dialah Allah yang telah mengutus tengah-tengah masyarakat yang buta huruf itu rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatih, yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam lanjutannya Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan dia Allah utus yuzakkihim dalam rangka untuk menyucikan jiwa mereka. Tazkiyah, yuzakki, zakka yuzakki, tazkiyah. Wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah, yaitu Al-Quran, wahyu, dan juga hikmah. Hikmah yaitu sunnah. Ya, mohon maaf, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya manusia itu atau mereka itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di antara tugas utama seorang rasul yang di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang antara tugas utamanya Allah mengutus beliau adalah tugas utamanya adalah agar mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi ini menunjukkan urgensi atau pentingnya masalah tazkiyatun nufus. Nah, ini ayat-ayat dan sangat banyak, tentunya tidak perlu kita bahas seluruh ayat-ayat tentang tazkiyatun nufus karena waktunya yang tentunya sangat-sangat terbatas. Baik, poin berikutnya, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Barangkali tadi kita sudah singgung sedikit ya. Tazkiyatun nufus itu dalam bahasa Indonesianya adalah penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa. Ya, sekarang kita akan secara gamblang atau lebih gamblang lagi.
Nah, tazkiyatun nufus itu terdiri dari dua kata ya, tazkiyah. Tazkiyah yang artinya adalah pembersihan atau penyucian. Pembersihan, penyucian ya. Bisa juga berarti penyuburan, pengembangan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling inti adalah tazkiyah artinya adalah pembersihan, penyucian. Bisa juga berarti penyuburan dan penambahan. Ya, nafas itu artinya adalah jiwa. Ya, jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah bentuk batiniah manusia. Ya, bentuk batiniah manusia terdiri dari ruh, termasuk juga kondisi hati dan lain sebagainya. Itu maksud dari nafas. Tazkiyatun nufus artinya adalah islahun nufusi wa tathhiriha. Tazkiyatun nufus itu adalah upaya untuk memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Upaya untuk memperbaiki jiwa ya dan mensucikannya. An tariqil ilmin nafi', dengan cara ya membekalinya dengan ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan amalan yang saleh, wa fi'lil ma'murat wa tarzurat, dan melaksanakan apa saja ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa saja yang di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini diantara definisi tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu artinya upaya kita memperbaiki jiwa, ya, upaya kita memperbaiki jiwa, membersihkan jiwa. Jadi jiwa itu perlu dibersihkan kalau memang di situ ada kotoran-kotorannya, ya, berupa katakanlah maksiat, dosa, perangai-perangai buruk. Perlu setelah itu kita perbaiki, perindah supaya manusia itu bersih secara lahir dan batin. Ya, secara lahir dan batin, sehingga menjadi hamba-hamba yang betul-betul merasakan ketentraman yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai hamba yang tenang, ya. Wahai hamba yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai, ya, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam hambaku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, ini makna atau yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus. Nah, masalah membersihkan jiwa itu yang terpenting adalah caranya. Adalah hal yang penting. Bagaimana cara kita membersihkan jiwa? Bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Yang terpenting adalah caranya. Ya. Karena kalau kita hanya bertujuan saja, memiliki suatu tujuan saja tanpa kemudian kita mengetahui caranya yang benar, maka usaha kita hanya akan menyita waktu yang panjang, akan membuang-buang waktu saja, ya, membuang-buang waktu saja, ya. Karena itu kita bersyukur sebagai Muslim, kita ini memiliki ajaran yang sangat sempurna. Ajaran bagaimana mensucikan diri, mensucikan hal-hal yang sifatnya lahiriah kan sudah ada diterangkan, misalnya, ya kan, bagaimana membersihkan najis, bagaimana kita mandi yang benar, ya, bagaimana membersihkan memandikan mayit, bagaimana kalau kita tersentuh dijilat anjing misalnya, itu dijelaskan dalam ilmu fikih. Nah, yang terpenting juga bagaimana juga adalah bagaimana cara kita membersihkan jiwa, bagaimana kita membersihkan batin kita, itu juga penting. Nah, alhamdulillah kita sebagai Muslim, kita bukan hanya saja diperintahkan untuk melakukan sesuatu tanpa dijelaskan, ya, dijelaskan tata caranya, tidak. Walhamdulillah
kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu untuk kemaslahatan kita dan kita diterangkan melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah tentang tata cara bagaimana untuk melakukan perintah tersebut. Di antaranya adalah tata cara untuk tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa. Baik, apa saja cara-cara yang dapat mensucikan jiwa? Ya. Nah, sebelum lebih lanjut kita menyebutkan poinnya dalam masa ini, saya akan mengutipkan terlebih dahulu pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang akan menerangkan tentang bahwa menyucikan jiwa itu adalah usaha yang berat, yang membutuhkan mujahadah, pengorbanan yang besar, perjuangan yang besar. Ya, karena itu kita harus memiliki keseriusan, ya, dalam upaya untuk menyucikan jiwa kita ini. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa ashad. Kata beliau, usaha untuk menyucikan jiwa itu adalah lebih sulit daripada usaha untuk badan kita. Ya, kalau badan kita, raga kita ada yang sakit, maka kita obati. Tapi kata Ibnu Qayyim, mengobati, ya, jiwa kita, mensucikan jiwa kita itu lebih sulit daripada, ya, upaya kita mengobati raga atau badan kita yang sakit. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadah allati lam yaji bihar rusul fahuwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, barang siapa berusaha atau mencoba dirinya birriyadhah, dengan cara olah jiwa, melatih jiwa, wal mujahadah, dan dengan cara al mujahadah, ya, berjuang, usaha yang maksimal, wal khalwah, dan dengan cara berkholwat, ya, artinya menyendiri dalam rangka untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesepian, allati lam yaji bihar rasul, tetapi dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul, ya, bukan dengan cara wahyu, fahuwa kal marid, maka orang seperti itu seperti orang yang sakit, alladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, yang mengobati dirinya dengan hasil pikiran dia sendiri, dengan tepatnya sendiri. Ya, sakit misalnya COVID, seperti sekarang COVID-19, dia bukannya pergi ke dokter atau rumah sakit atau mendengarkan saran dari, enggak, dia cara-cara sendiri, ya. Nah, sama seperti orang yang ingin menyucikan jiwa tetapi dengan cara yang tidak pernah diajarkan Rasul, itu sama seperti orang yang sakit tapi obatnya melalui usaha sendiri, pakai pendapatnya sendiri. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka apakah pantas pendapatnya ini, pendapat orang sakit ini untuk mengobati dirinya sendiri, itu disandingkan dengan pengetahuan seorang dokter tentang penyakit yang sangat detail? Tentu tidak bisa disandingkan. Nah, begitu pula ilmu tentang wahyu, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Farrusulu atib, kata Ibnu Qayyim, dan para rasul itu sesungguhnya mereka itu adalah atibbaul qulub. Mereka itu adalah para dokter-dokter hati. Dokter-dokter hati yang mengetahui penyakit-penyakit hati manusia. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiyya illa min tariqihim. Maka tidak ada cara untuk mengetahui cara bagaimana untuk menyucikan hati tersebut dan memperbaiki hati tersebut illa min tariqihim, kecuali dengan cara
yang diajarkan oleh para nabi-nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini catatan penting disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memberi penekanan kepada kita bahwa cara menyucikan jiwa itu caranya adalah cara diajarkan oleh Rasul, bukan cara-cara yang lain. Ya, sekarang ini penting nih cara masalah tazkiyatun nufus. Sekarang ini banyak yang mohon maaf ya, orang-orang yang ya mendalami ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf, ya. Biasanya kan mereka mendalami tujuannya apa? Untuk mendapatkan ketentraman jiwa, ya. Tapi seringkali ajaran-ajaran yang mereka lakukan ini ya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti masalah kewalian, ya wali. Sekarang ini banyak orang sibuk masalah wali. Ada wali namanya wali majdub kata mereka. Apa wali majdub itu? Wali yang tidak terlihat bahwa dia itu wali. Orang seperti orang gila dianggap wali. Terus diminta keberkahannya dengan dicium tangannya, atau misalnya minta disentuh, minta bekas-bekas dari makanannya dan lain sebagainya. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini banyak orang membahas tentang masalah wali, membahas tentang masalah Nabi Khidir misalnya. Saya bertemu dengan Nabi Khidir, macam-macam. Padahal untuk mendapatkan penyucian jiwa atau untuk bisa melakukan penyucian jiwa agar jiwa kita merasakan ketentraman, ya caranya adalah kita mengikuti ajaran para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja cara kita untuk mensucikan jiwa? Yang pertama yang paling utama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah itu yang paling utama. Yang paling utama, yang paling fundamental adalah tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Ya, jadi kalau kita ada masalah dengan tauhid, itu susah kita bisa mensucikan jiwa karena hati kita akan selalu mendua dalam hal ketaatan, dalam hal kepatuhan. Ya. Karena hati ini suka terdorong oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Yang seringkali keinginan itu adalah keinginan yang melabrak dan melanggar aturan Allah. Ya, maka tauhid fondasi utama untuk kita menentukan cinta kita. Cinta kita yang paling kita optimalkan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ketaatan kita yang paling optimalkan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada istri, bukan kepada manusia, juga bukan kepada hawa nafsu pribadi, bukan keinginan. Maka untuk mensucikan jiwa yang paling fundamental, yang paling penting adalah masalah masalah tauhid. Karena itu dalam Al-Qur'an orang-orang musyrik itu disebut oleh Allah sebagai orang yang kotor. Orang yang mohon maaf najis. Najisnya bukan najis lahiriah, bukan, tetapi najis batiniyah. Bukan najis lahiriah, karena kalau kita tersentuh orang non muslim nggak masalah itu. Selama nggak ada najisnya. Kita tersentuh orang non muslim kan nggak masalah. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan orang musyrik itu najis. Najis apa maksudnya? Najis batinnya, jiwanya, najis pemikirannya. Ketika mereka menyekutukan Allah, Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, ya, dalam Taubah ayat 28, ya, ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Ya, innamal musyrikuuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najas. Mereka itu najis kata Allah. Najis apanya? Najis batinnya.
bukan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya tersentuh nggak masalah. Maka dari itu kebalikannya adalah orang yang bertauhid itu adalah orang yang memiliki jiwa yang suci. Karena itu sekali lagi hal yang sangat fundamental untuk jiwa kita adalah masalah tauhid. Tauhid itu mencakup hal yang sangat banyak sekali, mencakup kecintaan, ketaatan, kepatuhan, ya, rasa takut kita dan lain sebagainya. Ya, itu kita peruntukkan untuk siapa? Cinta kita peruntukkan untuk siapa? Orientasi hidup kita peruntukkan untuk apa? Ya, dan lain sebagainya. Jadi itu masalah penting sekali. Yang pertama adalah tauhid. Ya, ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7, Allah mengatakan wa wailul lil musyrikin. Ya. Dan celakalah orang-orang musyrik. Alladzina la yutuna zakah, yang mereka itu tidak menunaikan zakat, wahum bil aratihum kafirun, dan mereka itu kafir terhadap hari akhir. Nah, ini ada kata zakat di sini. Zakat dikomentari oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa min ba'dihim az-zakatu hahuna hiya tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini surat Fussilat ayat 6 sampai 7 ya, ayat tadi. Surat Fussilat ayat 6 sampai 7 dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kata beliau, mayoritas ulama ahli tafsir dari kalangan salaf mereka bahwa az-zakah, ya, az-zakah yaitu zakat di sini maksudnya adalah at-tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Syirik itu tidak melakukan pembersihan. Pembersihan apa yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah tauhid. Maka untuk membersihkan jiwa kita yang paling fundamental adalah masalah tauhid. Kita melakukan segala macam aktivitas, khususnya yang bernilai ibadah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ya, harus kita betul-betul jangan salah arah. Ya, apalagi sebagai pendidik yang menanggung tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Hendaknya ya melakukan kegiatan atau proses mengajar atau mendidik dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam niatan kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Al-falah, berupa keberuntungan tadi yang kita sebutkan ya di awal-awal ta'lim kita. Baik, jadi itu yang paling fundamental. Cara untuk membersihkan jiwa yang pertama adalah tauhid. Kemudian cara lainnya adalah apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang paling utama kewajiban adalah as-shalah, yaitu salat. Salat itu perbuatan lahiriah ya, terlihat ya, orang bergerak, orang mengucapkan, ya, orang membaca, ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan salah bahwa sholat itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi jiwa seseorang, ya, terhadap kondisi jiwa seseorang, ya. Dalam sebuah ayat kan ada, ayatnya apa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang generasi yang datang setelah para nabi yang mereka itu menjadi orang-orang pengikut apa, hawa nafsu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Datanglah generasi setelah para nabi, ya, khalfun, generasi yang apa? Adaa'us salata wattaba'us syahawat. Mereka itu menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan salat sehingga apa? Ya, adaa'us salat wattaba'us, mereka mengikuti
syahwat hawa nafsunya. Ini dalam surat Maryam ya, Maryam ayat 59. Bisa dicatat. Ya, surat Maryam ayat 59 yang menunjukkan keterkaitan erat antara salat dengan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khalaqa fihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah generasi setelah para nabi, generasi yang apa? Adha'us salat, yang menyia-nyiakan salat. Hingga akhirnya apa? Wattaba'us syahwat. Mereka mengikuti syahwat, keinginannya, hawa nafsunya. Ini ayat menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara sholat dengan kondisi jiwa kita. Yang mengotori jiwa kita secara umum adalah syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan-keinginan diri. Ya, yang kadang-kadang keinginan diri kita ini ada yang baik dan banyak yang buruknya. Yang buruknya seperti kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan-kemaksiatan itu kan rata-rata manusia menyukainya. Ya, menyukainya. Tapi tanpa disadari atau tidak, syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan diri itu kalau semuanya dilakukan oleh manusia tanpa disadari, tanpa kemudian memperhatikan apakah itu melanggar aturan Allah atau tidak, ya, disadari itu akan mengotori jiwanya. Kalau sudah mengotori jiwanya, mengotori hatinya, akan mengotori pemikirannya. Kalau sudah mengotori pemikirannya, cara berpikirnya akan berpengaruh pada tingkah lakunya, akan berpengaruh pada tindakannya. Makanya ada manusia, kita lihat rasa malunya kurang. Ya, ada manusia rasa malunya kurang. Kenapa rasa malunya kurang? Ya karena cara berpikirnya mungkin salah. Cara berpikirnya bermasalah. Kenapa cara berpikirnya bermasalah? Karena jiwanya kotor. Kenapa jiwanya kotor? Ya karena hawa nafsu tadi. Ya, hawa nafsu yang terus diikuti. Karena ada Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada satu maksiat pun yang dilakukan oleh seorang hamba, melainkan maksiat tersebut akan berakibat adanya noktah hitam pada orang hamba, pada seorang pelaku maksiat tersebut. Kalau tidak pernah dia bersihkan dengan taubat dan istighfar, terus menerus noktah hitamnya akan bertambah sampai menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi hatinya, apa kata Rasul? Tidak tahu yang hak dan tidak tahu yang batil. Jadi nggak tahu standar kebenaran atau tolak ukur benar salah itu. Tolaknya apa, sumbernya apa, tolak ukurnya apa, nggak tahu. Semuanya dianggap seperti anak muda zaman sekarang atau banyak anak muda sekarang semuanya dianggap relatif, nggak ada kebenaran yang pasti. Ya, nah, itu masalahnya apa? Hati sudah kotor dengan maksiat, jadi hatinya kotor, cara berpikirnya kotor, tingkah lakunya pun akan kotor. Orang merasa malunya kurang, memamerkan aurat, bahkan nggak ada secara bangga memamerkan aurat, secara bangga memperlihatkan kemaksiatannya, ya macam-macam. Bahkan sekarang itu bukan sekedar tidak malu, tetapi memperjuangkan. Orang memperjuangkan sekarang seperti LGBT, ya macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa itu? Cara berpikirnya yang salah. Cara berpikir salah dari mana? Hati yang kotor. Hati yang kotor dari mana? Dan bukanlah dari kemaksiatan yang bertumpuk tanpa pernah dibenahi dengan taubat dan maksiat. Nah, kembali kepada hal tadi bahwa kualitas jiwa yang baik itu sangat ditentukan dengan sholat. Sholat itu sangat berpengaruh pada kemampuan kita meredam dorongan-dorongan hawa nafsu. Kemampuan kita mengekang dorongan-dorongan hawa nafsu. Tadi surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Karena itu ya ini sebagai introspeksi bagi kita semua ya, semua yang hadir di sini dalam kajian online ini ya, introspeksi bagi kita semua bahwa jika
dalam keseharian kita masih sering terjatuh ke dalam maksiat, ya, masih sering terjatuh ke dalam maksiat. Padahal kita melakukan sholat, maka itu pertanda bahwa sholat tidak berkualitas atau sholat kita kurang berkualitas. Ya, sholat kita kurang berkualitas. Kalau dalam keseharian kita masih tetap sholat, tapi banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka itu pertanda bahwa ada masalah dengan kualitas sholat kita. Silakan masing-masing kita mengecek, saya dan antum semua, ya, ini sebagai bahan introspeksi, ya, bagaimana kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita bagus nggak? Kalau nggak bagus, nah itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan kita meredam hawa nafsu dan syahwat yang dapat mengotori jiwa. Maka kembali kepada masalah tadi, di antara cara untuk menyucikan adalah sholat. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Karena sholat ini akan memberi pengaruh kepada jiwa kita. Rasulullah itu dalam kondisi yang sangat genting, ya. Beliau itu memiliki ketenangan yang luar biasa. Ya, ketenangannya itu beliau raih dari mana? Beliau dapat dari mana? Ya dari sholat. Ya dari sholat. Ya, makanya Rasulullah SAW kata seorang sahabat, kata seorang perawi dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW, "Idza hazabahu amrun shalla." Nabi SAW, beliau itu jika merasa sulit dalam menghadapi suatu urusan, apa yang dilakukan? Sholat. Beliau itu sholat. Ya Allah, beda ya sama kita ya. Kalau kita kesulitan menghadapi suatu urusan, buru-buru kita pegang HP, kita bikin status. Kalau Nabi enggak, sholat. Dia sholat. Ya, beliau sholat. Dan Allah mengatakan kan dalam sebuah ayat, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan kita yang membuat jiwa kita resah, gundah gulana dan lain sebagainya. Mintalah tolong kepada Allah dengan dua cara, apa? Sabri wassalah, dengan cara bersabar dan dengan cara kita melakukan sholat. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang memiliki tingkat kekhusyuan yang tinggi. Maka dari itu, kalau kita sholat, setiap hari menghadapi masalah, cara menyelesaikannya nggak baik, nggak tenang, ya, jiwa kita resah terus, khususnya ini pandemi misalnya, maka barangkali jawabannya adalah ada masalah dengan sholat kita. Sholat yang kita lakukan itu kurang berkualitas. Ini cara yang kedua. Jadi yang pertama adalah tauhid, perbaiki tauhid. Yang kedua adalah apa? Sholat. Sholat itu kalau kita lakukan dengan cara yang benar, yang sempurna, itu akan memberikan ketenangan. Ya, para ulama-ulama dahulu kalau ketika di antara mereka yang dihukum mati, sebelum mereka dihukum mati pasti dia meminta beberapa waktu untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu memberikan apa? Ketentraman. Kemudian ya, hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyucikan jiwa kita adalah as-shadaqah. Ya, shadaqah, sedekah. Ya. Sedekah. Biasakan diri kita atau latihlah diri kita untuk bersedekah. Ya, bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini ternyata sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, sedekah ini bisa membersihkan penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Di antaranya satu, cinta dunia yang berlebihan. Nih, cinta dunia. Kita cinta dunia boleh nggak? Boleh aja. Kita kan senang dunia. Tiap hari mungkin kita ingin belanja, ya.
sekarang ada marketplace, ya, orang sering liatin aja barang-barang baru macam-macam lah. Ya itu namanya cinta dunia, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu sampai apa? Sampai tidak peduli lagi halal atau haram. Ya, cinta dunia itu bagaimana? Cinta dunia itu ketika orang berpikir bahwa yang penting dia untung secara duniawi tanpa dia memikirkan apakah tindakannya itu merugikan orang lain, menzalimi orang lain, melanggar perintah Allah atau tidak. Nah itu, kalau udah sampai situ, itu orang udah cinta dunia. Itu penyakit hati. Penyakit hati juga apa? Kikir, pelit. Ya, kikir, pelit. Sama orang tuanya sendiri pelit. Padahal dia punya harta, ya, sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, sama saudara-saudaranya pelit, nggak mau melakukan kewajiban. Kan banyak nih orang tua nggak mau melaksanakan kewajiban, apalagi seperti antum-antum ini pengajar di TPA, PAUD misalnya. PAUD ya dan TPA itu kan masya Allah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, ya kan? Dan para pengajarnya adalah manusia-manusia yang punya kebutuhan, ya atau tidak? Ya, manusia yang punya kebutuhan. Tapi seringkali mungkin di antum alhamdulillah mungkin tidak, tapi di beberapa tempat seringkali apa? Orang tua tidak peduli dengan masalah pembayaran SPP misalnya, ya, pembayaran SPP untuk anak-anaknya. Padahal itu kan kewajiban dalam menafkahi anak. Kewajiban dalam menafkahi anak. Orang lain telah mengajarkan anaknya kebaikan-kebaikan di mana dia berleha. Ya, dia suruh orang lain untuk mengajarkan Quran, dia suruh orang lain untuk mengajarkan sholat, padahal itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Tapi banyak di Indonesia ini, ya, sudah dia tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk mengajarkan agama, dia taruh atau dia dia suruh orang lain untuk mengajarkannya, habis itu dia tidak mau mengeluarkan ya kewajibannya untuk itu adalah bagian dari nafkah yang wajib dia lakukan. Ya subhanallah. Ya. Nah itu. Kenapa dia lakukan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena sifat pelit, kikir. Itu penyakit hati. Kikir, nggak mau bayar, senang gratis. Ya, senang kegiatan-kegiatan yang gratis padahal dia mampu bayar, dia nggak mau bayar. Ya. Apalagi yang sifatnya agama. Ya, TPA, PAUD, pesantren, ya anggap gratis semua itu. Dianggap pengajar-pengajarnya malaikat. Ya. Padahal kita harus berpikir jernih, berpikir cerdas, ya. Orang itu kalau mengajar dari pagi sampai sore misalnya di pesantren atau di TPQ dari zuhur sampai asar, atau dari asar sampai maghrib, dia sudah meluangkan waktunya untuk siapa? Untuk anak kita. Bukan anak dirinya, anak kita. Artinya dia sudah kekang dia, ya, di waktu-waktu yang sebenarnya dia bisa saja mencari penghasilan lain, kan seperti itu. Kadang orang tidak paham tentang masalah-masalah seperti ini, ya. Padahal dalam Islam Rasul kita mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sepantasnya, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ya, tiap-tiap kita kan tidak mau misalnya waktunya diambil orang misalnya, habis itu dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga ataupun yang lain. Tapi cara berpikir seperti itu, ya, atau pandangan-pandangan yang cerdas seperti itu, menyadari bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, ya, seperti kurang dipahami oleh manusia, banyak manusia-manusia, khususnya dalam kegiatan-kegiatan agama, yang dia kira bahwa kegiatan agama itu isinya para malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak punya kebutuhan-kebutuhan, tidak punya anak, tidak punya istri, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak orang tua yang punya penyakit hati sehingga hal yang terkait dengan kebutuhan keluarganya saja dia tidak mau mengeluarkan. Apa penyakit itu kalau bukan penyakit kikir?
Ya, penyakit kikir. Nah, penyakit hati banyak tadi, cinta dunia berlebihan, kikir, itu tamak, ketamakan, rakus terhadap dunia. Nah, itu penyakit hati semua. Di antara latihan kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti itu, di antara caranya adalah kita melatih diri untuk bersedekah, melakukan pengorbanan berupa pengorbanan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 103. Di dalam ayat 103 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Masya Allah. Ini ayat yang berbicara langsung Allah. Ini Quran. Quran itu ucapan siapa? Allah kan. Bukan hasil penelitian manusia, ya, bukan hasil skripsi. Orang bikin skripsi misalnya, skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan jiwa manusia apa saja, yang melakukan penelitian. Itu penelitian orang, manusia. Nah, ini perkataan Allah yang sudah langsung Allah jelaskan. Ada keterkaitan antara pengorbanan harta, kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Allah, masa kita nggak percaya sama Allah? Allah mengatakan apa? Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sadaqatan, ya, sedekah. Ya, sedekah yaitu pengorbanan berupa harta. Ya, walaupun dalam ayat ini kaitannya adalah dengan zakat. Zakat itu pengorbanan harta. Ambillah dari mereka sedekah. Apa kata Allah? Tutahhiruhum. Sedekah yang bisa membersihkan mereka. Membersihkan harta mereka dari hal-hal yang haram. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Ahli tafsir mengatakan mensucikan jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit jiwa terkait dengan harta itu apa ya tadi? Ya, cinta dunia berlebihan, kikir, tamak, ya, pelit, ya, dan lain sebagainya, rakus dan lain sebagainya. Wa tuzakkihim biha, ya, di mana sedekah itu akan mensucikan jiwa mereka. Wa sholli alaihim, dan berselawatlah kepada mereka, yaitu doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad adalah ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini ayat menunjukkan adanya pengaruh sedekah terhadap penyucian jiwa. Di antara penyucian jiwa yang harus kita lakukan, di antaranya adalah sifat-sifat buruk, di antaranya terkait dengan kehidupan kita adalah kikir, ya, pelit, rakus, tamak, dan lain sebagainya. Itu kita hilangkan dengan cara apa? Melatih diri mengorbankan, atau melatih diri melakukan pengorbanan berupa pengorbanan harta dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Baik ya, ini waktunya mungkin terbatas. Kita cukupkan barangkali sampai di sini. Masih ada poin-poin lain sebenarnya, tapi barangkali nanti mungkin bisa dilanjutkan, mungkin nanti akan dibaca, ya. Sekarang fasilitas sudah banyak, ya, tentang bagaimana cara menyucikan jiwa. Tadi yang disebutkan ada tauhid, yang kedua sholat, yang ketiga adalah sedekah, ya. Dan ada poin-poin lain, kalau mau ditulis silakan. Di antaranya adalah muhasabatun nafsi, introspeksi, dan kemudian paling penting adalah tarkul muharramat, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya sudah kita tadi definisikan juga apa itu tazkiyatun nufus dan urgensi dari tazkiyatun nufus. Nah, mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala karunia
taufik untuk mau berupaya senantiasa mensucikan diri kita, menyucikan diri kita, sehingga mudah-mudahan kita memiliki jiwa yang bersih, kita jadi orang-orang yang beruntung dalam perjumpaan kita kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf. Acara saya serahkan kepada moderator, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya tentang penyucian jiwa ini, sangat bermanfaat Kak, untuk kita para guru-guru TPA atau Ta'awud Asyakirin. Mungkin boleh dibuka tanya jawab Ustadz. Baik, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Mungkin dari saya pribadi Ustadz. Iya. Gimana agar tipsnya agar jiwa kita selalu semangat walaupun siswa kita gitu tidak memahami apa yang kita sampaikan atau siswa kita sedikit dan lain-lain. Baik ya. Bagaimana agar kita semangat dalam mengajar, melakukan kegiatan walaupun siswa kita sedikit ya, atau siswa kita mungkin bandel-bandel, macam-macam lah ya. Dalam dunia pendidikan itu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Ya tadi sebenarnya kita sudah menyinggung ya, itu yang tadi kita bahas sebenarnya ada kaitannya, itu masalah tauhid. Masalah tauhid itu juga kaitannya dengan masalah keikhlasan. Keikhlasan itu maksudnya dalam hal ini adalah bahwa ketika kita menyampaikan pelajaran, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu adalah menyampaikan. Ya kan? Menyampaikan. Ketika ada kesempatan untuk menyampaikan, maka sesungguhnya kita perlu bersyukur. Ya, ketika ada kesempatan untuk menyampaikan, maka bersyukur. Apa? Karena kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Anak-anak itu datang dengan sendirinya di hadapan kita, bukan kita datang ke rumah-rumah, kan seperti itu. Datang dengan sendirinya ke hadapan kita untuk kemudian kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan ajaran agama dan lain sebagainya. Nah, ikhlas ya ini sangat penting. Dalam hal ini berarti bahwa kita ya secara ikhlas menyampaikan ajaran-ajaran agama yang benar kepada anak-anak. Ya, dan kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas berarti adalah juga menyerahkan hasil dari usaha kita, ya, hasil dari usaha kita, ya, hasil dari usaha kita kepada Allah. Kita serahkan. Misalnya yang hadir cuma sedikit, 1, 2, 3, nggak masalah. Nggak masalah. Kita ingat dulu para nabi. Para nabi itu ada pengikutnya cuma 3. Ya, wan nabiyyu kata Rasul, wan nabiyyu wa ma'hu rajulun aw rajulan. Nabi ada pengikutnya cuma 1 dan cuma 2, ya kan? Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Itu nabi loh. Tapi apakah nabi itu kecewa? Kecewa terhadap Allah? Ya enggak. Karena tugas kita sebagai manusia, baik itu nabi ataupun penerus nabi, tugas kita cuma menyampaikan pesan Allah aja. Innama 'alaikal balagh. Sesungguhnya tujuan kamu hanya menyampaikan saja. Masalah hasil dari usaha kita itu kita serahkan kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kebaikan apapun yang kita lakukan itu insya Allah Allah catat. Bukan insya Allah ya, mohon maaf. Pasti Allah catat. Kebaikan apapun, kecil ataupun besar, pasti Allah catat. Walaupun nama kita tak tercatat dalam buku sejarah. Ya, nama kita tercatat. Sekarang kita tanyakan saja kepada diri kita masing-masing sekarang. Jumlah nabi itu ada berapa? Jumlah nabi. Ya, jumlah nabi ada berapa? Jumlah nabi ada banyak, ada 300-an lebih. Ya, ada 300-an lebih. Nah, ada 300-an lebih jumlah nabi dan jumlah jumlah rasul.
Mohon maaf, lebih dari 300 mungkin ya. 300 itu Rasul. Oh, mohon maaf ya, 300 kayak kalau nggak salah 300-an. Intinya jumlah nabi itu banyak. Ada ratusan. Ya, yang kita hafal namanya ada berapa? Hah? Cuma berapa? 25. 2 aja. Berarti sisanya bagaimana? Sisanya nggak disebutin di Quran, nggak disebutin ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam Al-Qur'an 164 surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Dan para rasul itu ada yang telah kami kisahkan kepada Muhammad. Rasul-rasul sebelummu itu ada yang kami kisahkan, sebutkan wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan ada para rasul-rasul itu yang tidak kami kisahkan kepada Muhammad. Artinya namanya nggak dikenang. Tapi apakah namanya nggak dikenang, nggak diketahui oleh manusia, itu berarti amalnya tidak dicatat oleh Allah, perjuangannya tidak dicatat oleh Allah? Ya tidak mungkin tidak dicatat oleh Allah. Allah mengatakan in yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala ya melakukan kebaikan. Jadi kalaupun murid kita sedikit atau nakal atau katakanlah hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, ya masalah. Kita Allah catat, teriak-teriak kita Allah catat. Semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala mencatat. Terus kita bersabar. Dan contohnya banyak. Dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, dulu muridnya itu cuma satu. Dalam majelis ilmu muridnya cuma satu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang sekarang terkenal, sudah wafat beliau, muridnya banyak. Dulu beliau mengajar muridnya tidak lebih dari 5. Muridnya tidak lebih dari 5. Makanya seperti jangan pernah kita jadikan sebagai bahan untuk berputus asa. Ya, sama, baik itu guru, baik itu dai, macam-macam. Dai juga ada yang masya Allah jamaahnya banyak, ada jamaahnya sedikit. Guru juga seperti itu. Itu hal biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keikhlasan kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah berbuah pahala. Dan yang paling penting adalah ya, balasan itu bukan di dunia, tapi yang paling penting adalah balasan kelak di mana? Di akhirat. Ya, balasan kelak ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kurang jawabannya. Baik. Ini ada pertanyaan juga, Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana hukumnya datang ke psikiater, Ustaz? Untuk bagaimana hukumnya datang ke psikiater? Wallahu alam. Untuk menjawabnya saya harus tahu dulu itu seperti apa. Ya harus terlebih dahulu mengetahui. Tapi intinya adalah kalau itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat untuk umat manusia, maka itu nggak masalah. Itu jawaban secara umum. Jadi untuk menjawab secara pastinya, ya kita nggak boleh menjawab kecuali kita tahu ilmu yang dikuasai oleh psikiater itu apa gitu. Dia hanya berlandaskan ilmu bermanfaat, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, ya misalnya tidak berlandaskan pemikiran-pemikiran filsafat yang menyimpang, misalnya tidak berlandaskan itu, hanya berlandaskan misalnya hasil-hasil eksperimen, misalnya uji coba yang berkali-kali, ya ahli. Artinya teori-teori itu terbukti bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, insya Allah nggak masalah. Ilmu-ilmu psikologi, baik itu biologi, baik itu fisika, matematika, dan apa saja ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan, maka pada dasarnya kita umat Islam itu tidak menentang selama
tidak melanggar aturan syariat atau tidak mengandung pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi itu jawabannya secara umum. Secara pastinya saya nggak tahu karena saya nggak tahu tentang ilmu yang dikuasai oleh para psikiater. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, terakhir kalau ada. Satu lagi. Baik, nggak ada. Cukup sih pertanyaannya. Cukup. Baik, silakan. Baik, silakan. Antum tutup, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas ilmu hari ini dan sudah memberikan kesempatan juga untuk tanya jawab. Mungkin kita langsung tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.